Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas untuk sio ular ya, seperti itu. Bagaimana kehidupan sio ular di tahun 2022. Dan ini berhubungan dengan rezeki ya, keuangan, kehidupan, dan juga mungkin asmara. Apa yang akan terjadi garis besarnya seperti itu. Dan ini kehidupan teman-teman, dan ini kita ngebahas apa yang tidak boleh dilakukan oleh sio ular di tahun 2022 seperti itu ya teman-teman. Kan sebentar lagi nih mau tahun baru, jadi kalau kalian berkenan untuk istilahnya meramal untuk 1 tahun di awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022 tentang kehidupan kalian ya, karir atau apapun itu yang memang akan terjadi kepada kalian, dan itu kalian bisa hubungi saya via WA, biayanya sekitar 200.000. Dan kalau kalian istilahnya mau membaca garis tangan, berkenannya untuk membaca garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian seperti itu sampai akhir hayat, dan itu biayanya sekitar 100.000. Dan itu tangan kanan ya teman-teman, kalian bisa kirim foto ke saya tangan kanan. Dan kalau kalian misalnya berkenan untuk memiliki gelang energi ini udah diisi dengan spiritual, dengan yasinan, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir, dan juga dengan istilahnya kekuatan batiniah yang bersumber kepada kekuatan Tuhan. Ini gunanya untuk memperlancar rezeki, untuk memudahkan urusan kalian, melepaskan aura yang kurang baik, dan membuka aura yang positif. Itu gunanya ya teman-teman. Kalau kalian non muslim bisa pakai, karena kalau doa itu energi baik seperti itu biayanya 200.000. Kalian bisa WA ke saya ya, konsultasi atau personal reading sama itu kalian bisa hubungi saya via WA nya ada di kotak deskripsi video ini. Jadi ada tulisan deskripsi, kalian titik di sana, kalian akan menemukan nomor WA saya dan juga istilahnya aturan-aturannya seperti itu. Ini saya ngasih tahu bagi yang belum tahu ya teman-teman. Kalau yang udah tahu mah nggak usah dikasih tahu ya kan, seperti itu. Kita nggak bahas untuk sio ular ya, apa yang akan terjadi kepada sio ular di tahun 2022 seperti itu ya teman-teman. Ini kita pan reading, pastinya energi general, tidak akan resonate untuk semua orang, dan dengan harapan apapun yang saya launching ya di video ini semoga bermanfaat seperti itu. Yang saya upload semoga bermanfaat, itu harapannya seperti itu ya, dan jadi hiburan buat kita semua. Yang akan terjadi kepada sio ular di tahun 2022 atau kehidupan sio ular ya di tahun 2022. Sepertinya kalian ini banyak yang lagi mendapatkan keraguan dalam hal bisnis atau keputusan tertentu ya, yang berhubungan dengan bisnis, hubungan pribadi, ataupun berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalian banyak merasakan kebingungan atau kesedihan, banyak merasakan ketidakpastian, keputusasaan, atau bahkan banyak yang merasakan istilahnya ketidakpercayaan diri seperti itu, atau rasa seperti kehampaan. Walaupun kalian berlimpah uang atau apapun itu, kalian merasakan banyak kehampaan. Jadi apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian punya ya, entah uang yang banyak atau apapun itu, terasa hambar seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan seperti teguran dari Tuhan atas apa yang pernah kalian lakukan, entah perbuatan apapun itu ya yang berhubungan dengan kesalahan atau kehilapan kalian, karena setiap manusia itu pasti tidak luput dari hilap dan salah ya, seperti itu. Dan itu sepertinya menyadarkan kalian untuk berbuat yang jauh lebih baik dan menyadari kesalahan kalian, dan kalian juga mulai terbuka pemikirannya dari apa yang selama ini kalian tidak lihat. Dalam arti mungkin selama ini kalian tuh tidak merasa atau tidak menyadari sesuatu itu salah atau sesuatu itu tidak baik, dan ini mulai pelan-pelan terbuka bahwa sesuatu yang kalian anggap tidak salah, yang kalian anggap biasa saja, atau yang selama ini kalian tidak mengetahuinya, mulai terbuka ya, tabirnya mulai terbuka
Kalau hal baik itu mulai terbuka, kalau yang tidak baik itu mulai terbuka, kalau orang yang salah juga mulai terbuka ya. Kalau orang yang misalnya banyak melakukan kesalahan atau bahkan mengkhianati kalian juga mulai terbuka. Bahkan ketika kalian melakukan kesalahan dan membuat salah kepada orang lain, mulai dibukakan kebenarannya bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat itu salah, dan itu membuahkan karma yang kurang baik untuk hidup kalian dalam hal ekonomi terutama ya di sini. Dan di sini kalian juga banyak yang mendapatkan istilahnya teguran-teguran yang memang cukup sering ya dari Tuhan. Ini berhubungan dengan ekonomi, dengan rezeki, dengan usaha yang tidak lancar atau mandek seperti itu. Tapi disitulah kalian banyak belajar untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki kesalahan kalian, dan bisa melihat mana orang-orang yang benar-benar sayang dan baik sama kalian, mana yang hanya memanfaatkan kepolosan atau kebaikan kalian atau kecerobohan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga banyak seperti belajar dari kehidupan yang lalu dan yang sekarang terjadi, sehingga itu membuat kalian menjadi orang yang versi baru, versi yang lebih baik tentunya ya, lebih banyak berubah ke hal-hal yang positif. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian juga banyak merenung ketika semuanya udah terjadi, dan ketika apapun yang pernah kalian lakukan ya, seperti menelaah dan istilah seperti mengambil istilah hikmah dari semua yang kalian alami, atau mengambil pelajaran dari apapun yang kalian telah lakukan, entah kesalahan entah hal baik. Seperti itu teman-teman ya. Dan di sini kalian juga bisa melihat keadilan Tuhan ketika Tuhan berkehendak orang seperti apapun diperlakukan tidak baik oleh kalian atau oleh orang lain, ternyata derajatnya tinggi ketika Tuhan meninggikan dan memberikan rahmat kepada orang tersebut, sehingga kalian sadar bahwa nasib manusia itu bukan karena kelakuan atau istilah kezaliman orang. Jadi ketika Tuhan memberikan perlindungan, apapun yang orang lain lakukan tidak akan berguna dan tidak akan istilahnya menyakiti dia. Walaupun menyakiti dia akan menjadikan pelajaran hidup dan membuat dia menjadi orang yang lebih kuat. Itu kalian banyak belajar dari hal-hal seperti itu juga. Dan di sini kalian juga seperti banyak yang mendapatkan istilahnya inspirasi untuk mengembangkan bisnis, untuk mengembangkan usaha, kira-kira maju itu seperti apa. Misalnya nyari tempat yang pas ya, kalau dagang misalnya contohnya ya, mencari tempat baru yang kira-kira akan bagus, atau menjual sesuatu yang kira-kira diminati orang banyak. Atau kalau kalian ranahnya besar, kira-kira bekerja sama dengan siapa yang kira-kira akan bagus, atau kira-kira yang akan bagus ini seperti menjual apa atau produksi apa, seperti itu. Jadi seperti merubah arah cara pikir dan cara pandang kalian dirubah. Benar-benar sangat berdampak besar untuk kehidupan kalian dalam hal pribadi ataupun kehidupan, bahkan dalam hal bisnis seperti itu ya. Dan di sini sepertinya kalian juga banyak melihat orang-orang yang benar-benar setia atau tidak sama kalian, atau orang-orang yang mendukung kalian atau tidak, atau orang-orang yang selama ini hanya mengambil keuntungan saja atau pura-pura baik untuk keuntungan dia sendiri. Seperti itu. Jadi benar-benar terbuka dan mulai dibukakan pintu hati, mata lahir, mata batin. Kalau mata batin itu seperti mata hati ya. Kalau mata batin itu seperti mata hati, kalau mata lahir itu ya pandangan kita yang sebenarnya sebagai manusia, seperti itu. Dan di sini kalian juga seperti banyak mendapatkan bantuan dari orang-orang yang selama ini kalian jolimi justru, atau kalian anggap remeh, atau kalian anggap gampang, atau kalian sering sakitin, justru dia yang banyak mengulurkan tangan ketika kalian terpuruk atau susah. Seperti itu teman-teman. Justru orang-orang yang selama ini kalian bantu malah meninggalkan kalian di saat kalian butuh bantuan. Dan disitulah benar-benar kalian harus bersyukur dengan apapun yang kalian istilahnya rasakan saat ini, karena Tuhan itu memberikan pelajaran hidup kepada kalian tidak terlambat. Ketika manusia masih bisa menyadari, itu namanya tidak terlambat ya, seperti itu. Dan di sini kalian juga banyak seperti melepaskan orang-orang tertentu dalam kehidupan kalian, kira-kira yang baik buat kalian yang dipertahankan, kira-kira yang tidak baik juga dilepaskan, seperti itu ya. Dan di sini bagi kalian yang memang lagi mendapatkan istilahnya cobaan hidup, sepertinya akan mulai berkurang cobaannya, atau akan mulai terbuka pintu rezeki, pintu kehidupan kalian di akhir tahun 2022, seperti itu. Dan ini bahkan sepertinya ada yang di pertengahan tahun juga udah menemukan jawaban-jawaban dari doa-doa kalian, bisa masalah pekerjaan, karir, ataupun usaha.
Kalau masalah cinta di sini kalian ini akan banyak yang mendapatkan cinta sejati atau jodoh yang terbaik yang akan kalian dapatkan. Ini bisa untuk single parent, bisa juga untuk yang single ya, seperti itu. Akan banyak mendapatkan cinta sejati atau belahan jiwa yang terbaik. Ini ada yang bertemu di perjalanan, dikenalkan oleh seseorang, bisa teman atau saudara, dikenalkan oleh kolega kerja, bisa juga seperti itu. Ada juga di ranah lingkungan pergaulan kalian atau pekerjaan kalian, tapi ada juga yang memang di medsos. Di medsos ini cukup kenceng, tapi memang banyak yang memang mendapatkannya orang-orang yang luar ya, orang luar, bisa orang luar daerah, luar kota, bisa juga luar negeri. Seperti itu teman-teman ya. Dan apapun yang kalian lakukan selama ini untuk mempertahankan apapun yang kalian miliki, mulai terlihat hasilnya setelah pertengahan tahun, seperti itu. Kalau kalian ada yang ingin menjual properti, sepertinya akan terjual, tapi dengan harga yang memang agak murah ya, seperti itu. Dan itu memang harus hati-hati karena rentan dengan manipulasi atau penipuan. Harus hati-hati teman-teman ya untuk dokumen atau apapun itu. Dan di sini bagi kalian yang memang istilahnya lagi sakit, seperti akan ada kesembuhan, ada obatnya. Tapi di sini juga kalau kalian seorang pengusaha, hati-hati dengan magic. Bagi pengusaha juga bagi kontraktor ya, ini berhubungan dengan properti, ini berhubungan dengan politik, ini rentan sekali dengan magic yang istilahnya sangat kuat untuk menjatuhkan kedudukan kalian atau menjatuhkan nama baik kalian. Seperti itu teman-teman, bahkan ada yang membahayakan secara nyawa ya, takutnya. Jadi harus hati-hati, dekat dengan Tuhan, minta perlindungan Tuhan ya, seperti itu. Dan di sini akan banyak pertemuan yang berhubungan dengan bisnis, dengan usaha, bahkan dengan istilahnya seperti cinta ya, percintaan, tapi ini juga pertemuan secara keluarga atau secara reunian. Tapi di sini justru di pertemuan ini ada yang bertemu jodoh, bertemu rezeki ya, misalnya ada job atau misalnya ada apa ya, pokoknya ada jalan peluang ya untuk misal dapat kerjaan atau dapat rezeki, dapat orderan atau apapun itu. Tapi di sini juga banyak dari kalian yang akan mendapatkan sepertinya kejutan-kejutan manis di akhir tahun, terutama ya Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, itu sampai ke Januari 2023 itu akan ada banyak kejutan manis yang sangat baik. Ini berhubungan dengan finansial dan kelangsungan usaha kalian. Kalau kalian di bidang tani ya, ini rentan dengan rugi kalau kalian misal berhubungan dengan bawang, dengan tanaman sayuran yang mudah busuk ya, cabai, dan juga istilah yang berhubungan dengan pisang. Harus hati-hati, itu rentan rugi kalau kalian tidak benar-benar hati-hati meneliti ya istilahnya setiap hari, karena itu hamanya akan cukup banyak atau harganya juga akan turun, seperti itu, bisa seperti itu. Tapi selain itu mungkin agak aman. Tapi di bidang terapis di sini sepertinya memang bagus ya, banyak job, tapi hati-hati dengan kesehatan kalian, seperti itu. Kalau masalah yang lain, pekerjaan apapun dimanapun, sesuaikan dengan energi kalian. Yang pasti energinya seperti ini untuk kalian untuk kalian sio ular ya, seperti itu. Dan di sini hati-hati dengan sikap kalian yang memang jangan terlalu istilahnya ingin mengambil semuanya, ingin mengambil keuntungan semuanya. Hati-hati ya, karena itu akan berdampak kebangkrutan atau akan berdampak kegagalan yang cukup luar biasa. Itu pasti merugikan kalian. Jadi ambil salah satu atau dua saja yang kira-kira kalian bisa memanagenya atau bisa yang kalian bisa mumpuni ya di bidang itu, bisa menguasainya atau bisa mengerjakannya dengan baik. Ambil. Kalau kira-kira tidak, jangan, karena itu rentan rugi, bahkan menjatuhkan nama baik kalian. Seperti itu teman-teman. Semoga sukses ya, semoga bahagia untuk kalian yang bersio ular di tahun 2022. Ini apa yang tidak boleh dilakukan oleh sio ular di tahun 2022. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh sio ular di tahun 2022 ya, seperti itu. Atau larangan ya, seperti itu ya, peringatan lah intinya. Kalian tidak boleh pergi-pergian terlalu jauh atau terlalu lama, misalnya ke tempat yang baru, karena ini rentan kecelakaan atau rentan ada kecelakaan. Itu bisa kecelakaan di jalan atau kecelakaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kalian juga diharapkan untuk jangan terlalu banyak istilahnya begadang
jangan terlalu banyak minum kopi, minum yang berhubungan dengan gula ya, jangan. Di sini juga kalian juga jangan banyak makan yang asam, yang manis, yang banyak lemak. Ini rentan banget dengan sakit yang memang agak lama. Seperti itu teman-teman ya. Dan juga kalian harus hati-hati di perjalanan, apalagi ke daerah yang memang jarang kalian lalui ya, seperti itu, rentan kecelakaan di jalan atau bahkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan di sini baik kalian juga jangan istilahnya sering begadang ya, terus jangan istilahnya seperti apa ya, jangan terlalu banyak bergunjing atau istilah menggunjingkan orang, karena itu akan berdampak karma buruk buat kalian. Dan itu langsung gitu, bukan nanti lagi, langsung. Mungkin kalian banyak dihina orang nantinya, mungkin kalian banyak dirugikan orang, atau mungkin urusan kalian selalu terhambat, atau rezeki kalian seret. Itu seperti itu kalau kalian menggunjingkan orang ya, seperti itu. Apalagi orang itu tidak salah sama sekali, itu benar-benar akan langsung karmanya kalian dapatkan. Seperti itu teman-teman. Dan di sini bagi kalian yang memang bisa menjual atau berhasil menjual properti atau bisa dapat bonus dari properti atau bisa menjual properti kalian jangan lupa untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, yang susah ya, yang benar-benar memang tidak seberuntung kalian, yang mau benar-benar tuh kelihatan susah gitu teman-teman. Bukan kalau pengemis itu kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, di rumahnya mungkin bagus ya kan, kalau di lingkungan kita benar-benar lihat orang itu susah kan, kita yang lihat langsung ya kan. Jadi kalau saya sarankan, kalau kalian mau membantu, bantulah orang-orang yang di sekeliling kalian yang memang kelihatan memang benar-benar susah. Misalnya orang yang udah sepuh dan orangnya juga mungkin kurang mampu dan memang susah. Susah itu dalam arti bukan sakit aja teman-teman. Kalau orang sepuh tuh kan udah nggak bisa kerja ya kan, jadi bantulah mereka ya, seperti itu. Jangan orang yang udah sepuh tapi anak-anaknya kaya ya, jangan ya, seperti itu kan ada anak-anaknya kalau mereka itu, tapi yang memang membutuhkan bantuan saja. Dan di sini juga kalian juga banyak istilahnya coba seperti punya burung atau punya ikan, itu insya Allah akan membawa keberuntungan atau penolak bala untuk kehidupan kalian ya, seperti itu teman-teman ya. Itu jadi kalian juga banyak istilahnya melakukan kebaikan ke makhluk hidup dan juga ke manusia, seperti itu ya. Dan di sini kalian juga banyak yang harus istilahnya yang tidak boleh kalian lakukan itu, jangan berkunjung, udah ya tadi ya, jangan istilahnya jangan melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Itu coba dikurangi banget ya hal-hal seperti itu, karena itu akan berdampak buruk untuk kehidupan kalian. Dan itu yang saya lihat itu langsung gitu, kayaknya balasannya tuh langsung. Jadi nggak nunggu tahun depan, nggak nunggu tahun besok lagi, langsung. Jadi dihindari ya teman-teman. Itu aja yang saya lihat. Jadi semoga ini bermanfaat ya, semoga ini istilahnya menjadikan hiburan buat kalian, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan tentunya ya. Terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.